Film ini mengisahkan seorang perempuan bernama Chanda Sahai. Dia adalah seorang single mother yang membesarkan putrinya seorang diri bernama Apeksha Sahai atau biasa dipanggil Apu. Pagi itu adalah hari pertama Apu sekolah karena dia baru aja naik ke kelas 10. Namun Apu susah banget dibangunin pagi itu. Sehari-hari Chanda bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang kaya yang bernama Dr. Diwan. Sedangkan Apu adalah siswi SMA kelas 10. Baru hari pertama aja dia udah dihukum kepala sekolah karena telat. Apu punya teman baik yang bernama Sweety dan Pintu. Sebelum masuk ke kelas, Pintu mengatakan kalau dia ingin belajar bahasa Inggris karena dia ingin menjadi supir taksi seperti ayahnya. Tentu aja Apu dan Sweety tertawa mendengarkannya. Ketika di kelas, kepala sekolah yang bernama Sri Vastava masuk ke sana untuk mengajarkan matematika, sebuah pelajaran yang dibenci banget oleh Apu. Ditambah lagi, kepala sekolah yang mengajarnya, tentunya ini akan menjadi masalah. Sebagai single mother, Chanda punya dua pekerjaan. Selain bekerja di rumah Dr. Diwan, dia juga bekerja sebagai buruh di pasar. Selagi Chanda mengerjakan semua pekerjaan, di sekolah Apu malah banyak mainnya daripada belajar dengan benar. Suatu malam sebelum tidur, Apu menceritakan kalau Pintu bercita-cita menjadi supir taksi seperti ayahnya. Apu merasa kalau Pintu sangat beruntung. Mendengarkan hal itu, Chanda pun merasa ada yang salah dengan pola pikir anaknya ini. Ketika dia bertanya, Apu bercita-cita mau menjadi apa? Apu malah menolak membahasnya dan langsung tidur. Di lain hari, Chanda menemani Dr. Diwan makan di luar. Chanda iseng bertanya apakah biaya untuk belajar ilmu medis dan kedokteran mahal harganya. Dr. Diwan menceritakan jika dulu biayanya nggak terlalu mahal, tapi semenjak pendidikan menjadi ladang bisnis, saat ini biayanya bisa sampai 3 juta rupiah atau ratusan juta rupiah. Ketika Chanda pulang, dia menemukan Apu lagi joget-joget dengan temannya. Waktu itu Apu menyampaikan kalau mereka dapat undangan pesta selamatan tetangganya karena anaknya baru aja keterima jadi PNS. Menurut Chanda, nggak ada istimewanya pekerjaan PNS dan nggak perlu dirayakan. Namun bagi Apu, bisa mendapatkan gaji 800 rupiah atau 1,5 juta rupiah adalah hal yang keren. Malam itu Chanda menanyakan lagi kepada Apu mengenai cita-citanya. Namun Apu menjawab bahwa dia ingin menjadi pembantu seperti Chanda. Apu berpikir bahwa orang miskin seperti dirinya nggak akan pernah sukses. Dia beranggapan jika orang tuanya dokter, anaknya pun menjadi dokter. Jika orang tuanya insinyur, anaknya pun menjadi insinyur. Dan Apu akan sama seperti ibunya, menjadi seorang pembantu. Hal ini lantas membuat Chanda sedih dan harus berpikir keras gimana caranya mengubah jalan pikiran anaknya ini. Ketika bekerja, Chanda berkonsultasi mengenai Apu kepada Dr. Diwan. Setelah mendengarkan curhatan Chanda, Dr. Diwan mengatakan kalau orang ingin meraih kesuksesan dengan dua hal. Jika tidak dengan keberuntungan, artinya harus dengan kerja keras. Kalau mereka orang miskin yang gak beruntung, artinya satu-satunya jalan hanyalah kerja keras. Masalahnya, Apu sangat malas dan gak mau mendengarkan. Dr. Diwan khawatir jika Apu gagal di kelas 10 ini, mungkin dia akan kehilangan minat belajar dan berujung berhenti sekolah. Dr. Diwan pun menyarankan Chanda untuk memasukkan Apu ke bimbingan belajar. Dr. Diwan punya teman dan Chanda nggak perlu khawatir soal uang. Siang itu Chanda pun ketemu dengan Mr. Gupta, pengajar di bimbel. Namun karena nilai Apu di bawah rata-rata, Mr. Gupta pun menolak kecuali Apu bisa menaikkan nilainya di tengah semester ini. Karena Mr. Gupta hanya ingin mengajar anak dengan nilai rata-rata saja. Ketika Chanda pulang ke rumah, dia makin sedih karena Apu hanya sibuk berjoget dan nggak belajar. Chanda menyuruh Apu untuk menaikkan nilai matematikanya supaya bisa ikut bimbelnya Mr. Gupta. कसम है अप्पू तू लाएगी चाहे दुनिया तहसे नहस हो जाए सब वैसे भी अगर मैं मैट्रिक पास भी हो गई बनना तो मुझे भाई ही है तो पढ़ाई का क्या फायदा दिमाग के साथ साथ जवाब भी खराब हो रखी है तेरी. Di lain hari, Chanda mengatakan dia rasanya ingin mengajari Apu matematika, tapi sayang dia nggak mengerti. Apalagi saat ini semuanya diajarkan dengan bahasa Inggris. Mendengarkan hal itu, Dr. Diwan memberikan saran supaya Chanda kembali aja bersekolah. Jika itu dilakukan, maka Chanda bisa menjadi panutan untuk anaknya. Chanda mau aja, tapi sekolah mana yang mau menerima murid yang udah tua seperti dirinya? Bukan Dr. Diwan kalau nggak bisa mengusahakannya. Jika Chanda nggak mau Apu jadi pembantu, maka cara ini harus dilakukan. Dr. Diwan pun menyuruh Chanda untuk masuk ke SMA tempat Apu bersekolah karena dia kenal dengan kepala sekolah Sri Vastav. Berkat bantuan dari Dr. Diwan, Chanda pun dipertemukan dengan kepala sekolah. Namun Sri Vastav kaget ketika mengetahui seorang ibu-ibu yang akan mendaftar. Awalnya Sri Vastav menolak, tapi ketika mendengarkan bahwa Apu adalah anaknya,
dan niat Canda untuk belajar adalah demi Apu yang dikenal sebagai siswa yang gak pintar, Sri Fasta pun tersentuh dan menerima Canda sebagai muridnya. आप ही का इंटरव्यू है ना? जब जागो तब सवेरा। आपकी सरकार भी तो यही कहती है, लड़की पढ़ाओ देश पढ़ाओ। Dr. Diwan senang usaha mereka berhasil, tapi Canda malah mengkhawatirkan perasaan Apu. Benar aja, ketika di rumah, Apu marah banget karena dia malu bakal sekelas dengan ibunya sendiri. Dia bahkan mengancam akan berhenti jika ibunya sampai masuk ke sekolah. Apu juga berjanji akan belajar lebih rajin dan menaikkan nilainya. Karena jika ibunya benaran masuk sekolah, dia akan ditertawakan oleh teman-temannya. Mendengarkan rengekan Apu, Canda pun mengatakan dia nggak akan datang ke sekolah. Tapi ketika akan tidur, Canda melihat hasil tes Apu yang nggak ada peningkatan sama sekali. Jadinya, Canda kembali dengan keputusan awal. Keesokan harinya di sekolah, kepala sekolah memperkenalkan murid baru. Siapa lagi kalau bukan Canda? Teman-teman Apu nggak ada yang tahu kalau itu adalah ibunya Apu. Mereka pun melemparkan candaan pada Canda. Waktu itu, Canda duduk semeja dengan Amar, murid paling pintar di kelas. Selesai sekolah, Canda langsung pergi bekerja, sedangkan Apu memilih untuk menyendiri, bahkan dia nggak pulang sampai malam hari. Canda pun khawatir dan menunggu Apu hingga tengah malam. Mulai hari itu Apu nggak mau lagi menegur ibunya, padahal yang diperbuat Canda adalah demi kebaikan Apu sendiri. Di rumah Dr. Diwan, Canda menceritakan hari pertamanya di sekolah, di mana semua siswa melihatnya seperti orang yang sudah berdosa. Jadi Canda ngerasa malu banget. Lain hari di sekolah, Canda banyak bertanya pada Amar. Karena menurut Amar, matematika itu nggak sulit, tapi menarik. Canda banyak belajar pada Amar ketika jam istirahat. Canda membayar Amar dengan memberinya bekal makan siang setiap hari. Canda berusaha mengejar ketertinggalannya dan terus belajar walaupun Apu tetap nggak menegurnya. Sepulang kerja, Canda bahkan sering mengulang pelajaran. Amar menyuruh Canda untuk melibatkan matematika dalam kehidupan sehari-hari supaya jadi lebih menarik. Pada suatu hari, kepala sekolah menyuruh Canda menjawab soal di papan tulis. Gak disangka dia pun berhasil menjawab dan mendapatkan tepuk tangan dari murid yang lain. Karena itu, ketika jam istirahat, Sweety dan Pintu jadi ingin kenal dengan teman tua mereka ini. Mereka masih belum tahu kalau Canda adalah ibunya Apu. Begitu juga dengan Apu yang gak mau mengakui kalau Canda adalah ibunya. Sebagai orang tua, Canda sering memberi nasihat kepada Sweety dan Pintu supaya mereka punya cita-cita melebihi pekerjaan orang tua mereka sekarang. Yang terpenting mereka harus rajin belajar. Gak disangka, karena hal itu, nasihat-nasihat Canda jadi didengar oleh mereka semua, kecuali Apu tentu aja. Suatu hari, Canda mendapatkan nilai matematika yang memuaskan berkat hasil kerja kerasnya tekun belajar. Dia pun mendapatkan pujian dari kepala sekolah. Namun berbanding terbalik, Apu justru mendapatkan nilai yang paling rendah di kelas dan di roasting habis-habisan oleh kepala sekolah. Ketika Canda pulang bekerja, mereka pun bertengkar hebat. मिल गई तुझे खुशी? वो खड़ूस मेरी खिल्ली उड़ा रहा था और तू हंस रही थी? पास क्या हो गई, खुद को बहुत बड़ी हीरोइन समझने लगी है। अरे बाई है तू, बाई। बहुत अच्छे अप्पू, शाबाश। Ketika itu mereka pun saling menantang. Kalau Apu berhasil mendapatkan nilai lebih tinggi daripada Canda, maka Canda harus berhenti sekolah. Namun jika itu nggak bisa Apu lakukan, Canda akan tetap sekolah. Mereka berdua pun sepakat. Apu kemudian membereskan buku-bukunya yang udah lama berdebu. Ketika di kelas, dia juga pindah duduk ke bangku depan. Tanda kalau dia serius belajar. Ketika di rumah, dia juga mengulang pelajarannya. Sampai suatu hari ketika kepala sekolah memberikan soal perhitungan, Apu berusaha menjawab soalnya, namun sayang dia salah. Sebaliknya, Canda berhasil memberikan jawaban yang benar. Di lain hari, Apu pindah duduk di samping Amar. Bagi Canda itu nggak masalah baginya. Malahan dia senang Apu berteman dengan anak paling pintar di kelas. Di lain hari, Canda bertanya pada Dr. Diwan, jika Apu bisa lulus SMA, paling mentok dia akan bekerja di salon. Karena dengan penghasilannya kali ini, nggak mungkin Canda bisa menguliahkan Apu. Ketika akan pulang ke rumah, Canda yang melamun hampir aja ditabrak mobil. Dia pun dimarahi oleh supir tersebut karena nggak hati-hati. Ternyata supir itu membawa Pak Camat. Karena supir itu kasar dengan wanita, Pak Camat pun memarahinya dan menyuruhnya untuk mengambil tasnya Canda. Setelahnya mereka pun pergi. Karena kebaikan hati Pak Camat, Canda pun hatinya tersentuh. Di lain hari, Canda pergi ke rumah Pak Camat dan ingin bertemu dengannya. Tapi oleh satpam dia selalu diusir setiap dia datang ke sana. Sampai akhirnya mereka berkelahi karena satpam terlalu kasar padanya. Keributan mereka pun terdengar oleh Pak Camat. Karena dia mengenal Canda, Pak Camat pun mempersilahkannya masuk. Di ruang tamu, Canda bertanya pada Pak Camat, jika ingin menjadi camat, harus kuliah di jurusan apa?
Pak Camat pun ngajarin untuk jadi camat, boleh kuliah di mana saja, asalkan nanti ikut tes CPNS. Untuk hal itu, harus belajar dengan keras untuk lulus. Pak Camat pun penasaran, kenapa Canda bertanya tentang itu semua. Canda pun mengatakan semua informasi itu untuk anaknya, karena dia ingin mencari alternatif. Jika untuk menjadi dokter dan insinyur terlalu mahal, mungkin ikut CPNS adalah salah satu opsinya. Setelahnya, Canda pun pamit pulang. Pak Camat pun menyuruh supirnya untuk mengantarkan Canda pulang dengan mobil dinas. Baru pertama kali Canda naik mobil pejabat seperti ini. Suatu hari di sekolah, Apu masih menempel Amar untuk belajar matematika. Amar menyuruh Apu untuk berkenalan dengan matematika supaya lebih mengerti pelajaran ini. Lewat Amar, Apu jadi mulai mengubah cara berpikirnya untuk menyelesaikan matematika. Baik Apu dan Canda saling bersaing menghafal rumus matematika karena Apu sangat ingin mengalahkan ibunya supaya ibunya bisa berhenti dari sekolah. Dia juga belajar siang malam. Apu yang sekarang bisa dibilang sangat berbeda dengan yang dulu. Singkatnya, ketika ujian matematika, mereka semua mengerjakan soal yang diberikan kepala sekolah. Namun ketika waktu habis, lembar jawaban pun segera diambil. Apu kesal banget karena jika diberi waktu sedikit saja, maka semua soal akan bisa dia jawab. Amar pun tetap menyuruh Apu untuk tetap berlatih dan berlatih. Keesokan harinya, Amar mendapatkan nilai sempurna. Canda mendapatkan 52, sedangkan Apu mendapatkan nilai 58. Artinya, dia memenangkan pertaruhan. Peningkatan Canda di sekolah ternyata berefek juga di tempat kerjanya. Karena sering terlambat datang bekerja, dia pun akhirnya dipecat dari pabrik. Namun paling tidak, pencapaian anaknya hari ini akan menghiburnya. Canda pulang membawa makanan, bahkan dia mengajak Apu untuk merayakannya nanti malam. Canda senang banget melihat perubahan positif dari Apu. Canda bahkan mengatakan sudah menabung supaya Apu bisa ikut bimbel dan kuliah setelah lulus SMA nanti. Tapi siapa sangka, jawaban Apu malah menyakitkan hatinya. Apu serius belajar hanya ingin ibunya menjauh darinya. Setelah menang pertaruhan, Apu kembali menonton TV dan bermalas-malasan. आज तो तू सिर्फ पास हुई है, फिर कॉलेज, यूपीएससी और सीधे कलेक्टर। मैंने किताबों से सर सिर्फ इसलिए फोड़ा ताकि तुझसे पीछा छुड़ा सकूं। स्कूल जा रही हूँ, बहुत है, और वैसे भी कॉलेज भेजने की ना तो तेरी हैसियत। मजाक करिए ना अप्पू, हैं? Perkataan Apu tadi siang sangat membuat Canda sedih. Ketika bekerja, Dr. Tiwan menangkap raut sedih dari muka Canda. Apalagi Dr. Tiwan akan pergi selama 3 bulan. Canda akan kehilangan teman bicara. Singkat cerita, sesuai janji, Canda pun berhenti sekolah, sedangkan Apu balik lagi duduk di bangku belakang. Tapi suatu hari, Canda kembali datang ke sekolah dan itu membuat Apu kesal banget. Ketika jam pelajaran, dia menemui ibunya dan meminta ibunya keluar dari sekolah. Namun, karena perkataannya yang kemarin membuat Canda juga akan berbuat semaunya dan akan datang ke sekolah setiap hari. Canda pun tetap belajar dengan Amar. Bahkan Sweety dan Pintu juga ikut mereka, kecuali Apu yang menganggap dirinya udah di atas angin. Karena udah dipecat dari pabrik, Canda pun mencari pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran kecil dan bekerja hingga malam hari. Waktu itu Canda diantar oleh seorang pria yang lewat. Dari atas rumah, Apu melihat hal itu dan dia pun menjadi salah paham. Suatu hari di sekolah, kepala sekolah mengumumkan hasil tes Sweety dan Pintu yang akhirnya mendapatkan nilai yang bagus dan lulus. Sedangkan Apu kembali gagal dalam tes itu. Canda langsung menemui Apu dan mengatakan skor saat ini 1-1. Karena kesulitan mengalahkan ibunya, menjadikan keinginan Apu untuk membuat ibunya berhenti sekolah semakin besar. Dia melakukan segala cara sampai-sampai mencuri tabungan ibunya. Hasil kerja banting tulang siang malam itu dia hamburkan dengan mentraktir teman-temannya di restoran, membeli pakaian baru, hingga uangnya habis. Setelahnya dengan santai dia masuk ke rumah dengan barang belanjaan. Mengetahui Apu yang mencuri uangnya tentu membuat Canda sangat marah. Karena itu merupakan uang tabungan pendidikan untuk Apu ikut bimbel dan persiapan kuliahnya. Hasil kerja selama berbulan-bulan dihabiskan Apu dalam 1 hari. Canda pun pusing banget. Karena di situ juga ada uang sewa rumah. Hatinya terluka karena kelakuan anaknya itu. चोरी किया तूने? इतने मुश्किल से पैसे जोड़े थे, तूने सारे एक दिन उड़ा दिए। देखा है मैंने, स्कूटर पे तुझे रोज कौन छोड़ने आता है? सर सर के दिहाड़ी करती हो, तुझे अय्यासी लग रही है? शर्म नहीं आई तुझे? चोरी की है तूने और मुझे सुना रही है? 3 महीने का किराया, राशन का खर्चा, स्कूल की फीस कहाँ से आएगा ये सब?
Saking stresnya Chanda, dia pun jatuh sakit. Tapi dengan keadaan yang sedang lemah, Chanda pun bolos sekolah selama berhari-hari untuk bekerja pagi, siang, dan malam agar bisa mengumpulkan lagi uang pendidikan Apu. Di sekolah, para murid mendapatkan tugas menulis esai tentang cita-cita mereka. Pintu nggak ingin menulis tentang cita-cita menjadi supir karena itu kurang tinggi. Tapi menurut Apu, orang miskin nggak punya hak untuk bermimpi. Padahal ibunya selalu mengingatkan bahwa mereka yang nggak punya impian adalah orang miskin yang sebenarnya. Suatu ketika, Pintu dan Sweety mencoba menghibur Apu yang lagi muram. Tapi ketika itu Apu nggak mau bicara satu patah kata pun, dan itu membuat Pintu kesal hingga dia dan Sweety akhirnya pergi. Tapi Amar tahu apa yang dipikirkan oleh Apu. Amar juga tahu kalau Chanda adalah ibunya Apu dan Apu udah bersikap semena-mena pada ibunya sendiri. Amar pun sampai berkata bahwa Apu terlalu banyak bertanya, tapi dia nggak pernah mencoba mencari jawabannya. Amar pun menyuruh Apu untuk menemuinya di gerbang Delhi malam ini. Jadi pada malam itu, Apu bertemu Amar di suatu tempat. Ternyata Amar bekerja di sebuah bengkel setiap malam. Setelahnya, Apu dibawa menuju tempat ibunya bekerja. Sambil melihat ke arah ibunya yang sedang bekerja, Amar menasehati Apu agar jangan sampai menyia-nyiakan harapan ibunya untuk berani bermimpi besar. Apu pun tersadar bahwa apa yang ibunya lakukan selama ini adalah demi dirinya. Selama ini Apu hanya tahu kalau ibunya pergi pagi dan pulang malam saja. Sepulangnya dari sana, Apu menunggu ibunya di rumah. Dia menangis dan memeluk ibunya. Dia meminta ibunya untuk berhenti bekerja di restoran. Sebagai gantinya, dia meminta Chanda untuk terus bersekolah dengannya. Keesokan harinya di sekolah, Chanda dimarahi gurunya karena udah berhari-hari nggak masuk. Dia pun dihukum untuk menceritakan impiannya di depan kelas. Kala itu Apu langsung membela ibunya di depan teman-temannya. स्वयं चंदा जी, आप आई थी नहीं, सो हम जान ही नहीं पाए क्या कष्ट करेंगे। मैं बताऊं सर, आपके पास तो खुद का सपना नहीं है। थक जाती है फिर भी स्कूल आती है सर। सर अगर चंदा का कोई सपना नहीं होता ना, इस तरह स्कूल आके लोगों के ताने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। संडे तक की छुट्टी नहीं मिलती बेचारी को, क्योंकि भाइयों का तो कोई संडे भी नहीं होता, क्योंकि उसका एक ही सपना है। अगली बार क्लास के सामने ये ना बोले कि उसका कोई सपना नहीं है। Singkatnya, setelah ujian, hasilnya pun diumumkan. Untungnya Apu lulus dengan nilai yang memuaskan. Chanda pun senang banget melihat Apu yang saat ini udah punya niat belajar dan ingin sukses dari hatinya sendiri. Bertahun-tahun pun berlalu. Di akhir film, Apu yang udah dewasa berhasil menempuh ujian CPNS Matematika dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Selain itu, Chanda menjadi seorang guru matematika untuk anak kurang mampu di lingkungannya. Film pun selesai. Film ini mengajarkan bahwa pendidikan adalah hak setiap orang dan kunci untuk mengubah nasib, terlepas dari latar belakang sosial. Lewat kisah perjuangan seorang ibu yang rela kembali ke sekolah demi memotivasi putrinya, film ini menegaskan bahwa mimpi besar bisa lahir dari keluarga kecil dan keberhasilan bukan soal bakat, tapi ketekunan. Film ini membongkar stigma bahwa kemiskinan adalah akhir dari harapan dan menunjukkan bahwa cinta, usaha, serta keberanian untuk melangkah sekecil apapun itu mampu membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Gak ada salahnya gagal, yang salah adalah menerima kegagalan tanpa perjuangan. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue, jangan bosan jadi orang baik.